Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, 3 rumah di Jayapura ludes terbakar. 1 teroris Papua ditangkap polisi di Kabupaten Yahukimo. Honor belum cair, ratusan relawan kembali datangi kantor panitia PON di Merauke. Tiga rumah di Kompleks Aryoko Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Rabu kemarin terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar kos yang berada di lantai 3, kemudian dengan cepat merambat ke kamar kos yang lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun karena sebagian rumah semi permanen, api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. 4 mobil kebakaran milik Pemda Kota Jayapura dibantu 2 mobil water cannon Polres Jayapura Kota dikerahkan untuk memadamkan api. 2 jam kemudian api baru bisa padam, namun 3 rumah hangus terbakar. Informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian kebakaran, maka respon dari LPK maupun tingkat fungsi Polresta Jayapura Kota segera mendatangi TKP dengan menghubungi teman-teman yang memiliki AWC yang dari Satsabara, baik yang dari Polresta maupun yang dari Polda. Kedatangan pertama adalah 2 damkar dan AWC dari Polresta mengamankan kebakaran yang terjadi di perumahan Kesdam yang ada di Aryoko, Jayapura Utara. Tepatnya di depan kantor Koramil Jayapura Utara. Penanganan secara berangsur-angsur ditangani secara baik dan kurang lebih 15 sampai 12 tangki dan mobil-mobil penyuplai yang telah sigap membantu melakukan penyuplaian air untuk pemadaman di TKP yang ada saat ini. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Polisi berhasil menangkap seorang teroris Papua di Yahukimo Rabu kemarin. Yentinus Kogoya ditangkap Satgas Nemangkawi di Jalur 3, Distrik Dekai. Yentinus ditangkap tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolres. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan Yentinus terlibat pembunuhan di Kampung Bingki 24 Juni lalu. Yang bersangkutan atau si kumis kemarin setelah kita buka itu sesuai dengan LP 16, di mana LP 16 bulan Juni 2021 itu di mana kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap warga masyarakat yang ada di Kampung Tinggi yang mengakibatkan 4 korban, 3 diantaranya meninggal dunia, 1 dimakamkan di Yahukimo, kemudian 2 dimakamkan di Merauke dan 1 diterbangkan ke Jayapura di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pengobatan. Jadi untuk yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Polres Yahukimo. Kemudian beberapa barang bukti yang mereka bawa, termasuk ada 5 KTP dikat, ya, kemudian 1 SIM card, kemudian ada 2. Yentinus akan dibawa ke Mapolda Papua. Polisi dan tentara masih mengejar kelompok teroris yang diduga masih ada di Yahukimo. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kondisi kopilot Egy Vistatio berangsur pulih setelah 10 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Egy Vistatio lolos dari maut setelah pesawat karavan milik Smart Air yang dikemudikannya jatuh di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, 25 Oktober lalu. Korban menderita pendarahan pada selaput otak yang diduga akibat benturan keras saat pesawat jatuh.
Berkat penanganan tim dokter RSUD Mimika, kondisi korban saat ini sudah mulai membaik dan akan dipindahkan dari ruangan IGD ke ruangan rawat inap. Pagi ini kami evaluasi, sudah sangat stabil, sudah bisa makan dan minum, dan hari ini kita pindahkan dari ruangan ICU ke ruangan VIP, perawatan biasa. Ada kurang lebih 1 minggu, ya. Karena sudah dilakukan tindakan operasi juga tanggal 27 kalau tidak salah dilakukan tindakan operasi. Kondisi yang paling parah apa? Pasiennya ada mengalami perdarahan pada selaput otak akibat benturan mungkin pada saat kecelakaan. Dengan kondisi yang berangsur membaik, dipastikan Egy Fistatio bisa segera dipulangkan. Rekan Egy, Kapten Pilot Smart Air Kuntardi bernasib malang. Kuntardi meninggal dunia saat dibawa ke puskesmas terdekat. Pesawat jenis karavan milik PT Smart Air membawa bahan sembako. Akibat cuaca buruk, pesawat gagal mendarat lalu terjatuh di ujung landasan Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. BBM jenis solar saat ini langka di Mimika. Akibatnya puluhan kendaraan harus antri berjam-jam untuk mendapatkannya. Kelangkaan solar ini bukan pertama kali terjadi, namun sudah sering selama beberapa hari terakhir. Diduga terhambatnya pasokan solar disebabkan kapal yang mengangkut BBM terlambat masuk. Kelangkaan solar ini dikeluhkan banyak sopir truk. Mereka harus antri sejak pagi di tempat pengisian bahan bakar dan baru bisa mendapatkan BBM pada pukul 12 siang. Oh ya, ini masalah di solar ini kendalanya mungkin pengaruh dari kapal yang terlambat. Nah, makanya antriannya banyak. Nah, terus masalah harganya masih normal, tetap normal. Yang dibatasi untuk cuma yang gen saja. Kalau yang trek kayak macam trek, pickup dibatasi. Hingga Rabu kemarin, antrian kendaraan untuk mendapatkan solar terlihat di SPBU Nawaripi. Sopir truk berharap pasokan BBM dari Pertamina lancar sehingga tidak terjadi antrian kendaraan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan relawan PON di Merauke kembali mendatangi kantor panitia PON klaster Merauke di Dinas Kesbangpol Rabu kemarin. Kedatangan mereka untuk menanyakan kejelasan pembayaran honor yang hingga kini belum mereka terima. Untuk meyakinkan relawan bahwa proses pencairan honor sedang berjalan, panitia sengaja menelpon panitia PON di Jayapura. Bisa mewakili Bapak jawab tidak? Bukan begini Pak. Untuk satu proses pencairan itu bisa cair kan ada tahapan-tahapannya. Oh, apa? Tanyakan apa? Honor lawan. Belum dibayarkan sama sekali? Belum. Nah, ini hampir setiap hari datang ke sini ya, tanyakan ya. Tapi jawabannya seperti apa? Tidak jelas Pak. Ini janji saja ya? Janji saja. Ibu, jadi ke sini cek apa ini Bu? Cek kepastian pembayaran honor. Karena di Jayapura. Ya, honor. Informasi sama Jayapura sudah dapat. Oh, di sini belum ya? Ibu. Pembayaran tadi mereka terima rekening hari ini. Oh, hari ini ya? Ibu waktu itu relawan di mana Ibu? Bidang apa? Di bidang pertandingan. Bidang pertandingan ya? Jadi tiap hari datang tanyakan ke sini ya? Iya juga. Tapi jawabannya seperti apa? Hanya hari ini aja. Oh, hari ini saja ya? Masih dijanji juga Bu ya? Bagaimana? Masih dijanji juga? Belum ada kepastian juga ya? Ratusan relawan langsung membubarkan diri dengan tertib setelah mendengar penjelasan dari Panitia PON Provinsi Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masing-masing dapat berapa? Seperti awal tuh yang 300 itu. 900 prajurit pengamanan perbatasan RI Papua New Guinea Rabu kemarin tiba di pelabuhan Yosudarso, Merauke. Sebelum bertugas, mereka harus menjalani tes usap untuk mencegah penularan COVID-19. Begitu juga dengan barang bawaan prajurit yang harus disinfektan.
Meski di Merauke jumlah kasus COVID-19 bisa dikatakan nol, Satgas tetap melaksanakan prokes secara ketat bagi setiap orang yang masuk, tidak terkecuali anggota TNI Polri. Pasukan sekitar lebih kurang ada 900 orang. Yang pertama dari Batalion 1, 2, 3 Raja Wali itu adanya di Sumatera Utara, Kodam 1. Kemudian yang kedua ada Batalion 410 Halugoro dari Kodam 4, Jawa Tengah. Kemudian prosesnya setelah mereka nanti turun, kita akan melaksanakan rapid test. Apabila ada yang positif, akan dibawa ke Wisma Atlet. Namun kalau misalnya semuanya tidak terdapat rapid testnya yang positif, maka mereka akan melaksanakan serpas ke pos-posnya masing-masing. Untuk 2 batalion ditempatkan di mana, Pak? Di Pamtas RIPJ wilayah selatan, yaitu di wilayah Merauke dan wilayah Bokebigul. Untuk mekanismenya apakah langsung mereka masuk kedudukan atau seperti apa? Ya, sebagian sebagai pendahulu ada yang masuk langsung, terutama yang wilayah jauh. Kemudian sebagian nanti akan melaksanakan acara serah terima, upacara serah terima. Tempatnya nanti di Korem. 900 prajurit tersebut berasal dari Kodam 1 Bukit Barisan dan Kodam 4 Diponegoro. Mereka akan menggantikan pasukan yang sudah bertugas selama 1 tahun. Mereka akan ditempatkan di seluruh pos perbatasan Papua New Guinea. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika memberlakukan harga tes PCR sebesar Rp300.000 mulai pekan ini. Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran yang menetapkan harga tes PCR untuk Jawa dan Bali sebesar Rp275.000. Sementara untuk luar Jawa Bali sebesar Rp300.000. Warga yang hendak keluar Mimika wajib membayar sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ya, tadi saya bayar ke kasir sekitar 300.000. Yang sebelumnya memang pernah 425. Jadi setelah ada pemberitahuan dari Pak Jokowi kemarin, jadi diterapkan dari Direktur RSUD jadinya 300.000. Ya. Dari kemarin saya sudah daftar online. Nah, baru tadi pagi jam 9 saya cek nama di depan di sana, baru habis itu sudah saya pastikan nama saya, baru saya bayar 300.000. Kemudian saya ambil antrian, mereka baru saya bawa itu tadi uangnya itu ininya. Kemudian saya periksakan kartu KTP dipinta, kemudian baru langsung PCR di dalam. Direktur RSUD Mimika Dr. Anton Pasulu membenarkan rumah sakit telah memberlakukan harga PCR sesuai dengan instruksi Presiden dan surat edaran Kemenkes. Sementara untuk ASN dan TNI Polri yang hendak melakukan perjalanan dinas baik keluar maupun masuk ke Mimika sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Hal yang sama juga diberlakukan terhadap pelajar dan mahasiswa asal menunjukkan surat tugas dan kartu pelajar. Sesuai dengan instruksi Presiden melalui surat edaran Dirjen Rujukan Kementerian Kesehatan tertanggal 28 Oktober, saat itu juga kami langsung memberlakukan juga di Rumah Sakit Kabupaten Mimika seharga sesuai dengan surat edaran tersebut, yaitu sebesar 300.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Disesuaikan dengan surat edaran tersebut sebesar 300.000 dan langsung kami Pak Bupati mengeluarkan peraturan Bupati. Itu juga. Nah, khusus untuk ASN TNI Polri yang melakukan perjalanan dinas dari Timika dan ke Timika itu kami gratiskan sejak dari awal. Begitu juga mahasiswa dan sekolah pelajar ya. Untuk kegiatan-kegiatan di kampus maupun di sekolah-sekolah, ya silakan menunjukkan surat tugas dari sekolah, ya, kami gratiskan juga.
Jadi dari awal itu ya, waktu belum ada ketetapan dari Kementerian Kesehatan khususnya, itu kami menghitung unit cost ya. Jadi itu sempat 1.400.000, 1.500.000. Kemudian keluar surat edaran dari Dirjen Rujukan sebesar 900, kemudian 525, dan terakhir ini 300.000. Gitu. Untuk pemeriksaan antigen ya sesuai dengan aturan pelaku perjalanan ya, terbaru kemarin keluar melalui surat edaran dari nomor 22 ya, dari Satgas Covid, bahwa antigen sudah bisa diberlakukan untuk seluruh bandara dengan ketentuan 1 kali 24 jam dan 2 kali vaksin ya. Untuk yang 1 kali vaksin harus melakukan pemeriksaan PCR yang masa berlakunya 3 kali 24 jam. Sebelumnya, RSUD Mimika menetapkan harga tes PCR sebesar Rp520.000. Harga ini dianggap terlalu mahal dan menuai kritik dari berbagai kalangan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pelayanan di RSUD Mimika sudah kembali normal dan melayani masyarakat umum seperti biasa. Sebelumnya, RSUD dijadikan rumah sakit rujukan untuk pasien yang terpapar COVID-19. Kini sudah tidak ada lagi pasien COVID yang dirawat, sehingga selama sepekan terakhir, rumah sakit ini menerima pasien umum. Pada Juli lalu, rumah sakit ini sempat kewalahan karena jumlah pasien COVID-19 membludak. Bahkan sejumlah perawat dan dokter di rumah sakit ini ikut terpapar. Direktur RSUD Mimika Dr. Anton Pasulu mengatakan saat ini pasien COVID-19 sudah tidak ada, sehingga pelayanan yang sebelumnya berjalan 25% kini kembali 100%. Saat ini sudah 1 minggu, ruang isolasi sudah kosong dari pasien COVID. Ya, sudah tidak ada yang kami rawat. Sudah sejak pasien COVID yang kami rawat di bawah 25% dari BOR ya, itu kami sudah membuka pelayanan esensial 100%. Gitu. Ya. Jadi itu sudah satu bulan kita sudah membuka pelayanan esensial 100% sampai sekarang. Masih ada sekitar 1-2% positivity rate, tapi pasien tersebut tanpa gejala. Ya, dan itu pun kita dapatkan karena screening di pelaku perjalanan. Jumlah kasus COVID-19 di Mimika terus menurun seiring dengan vaksinasi yang gencar. Kendati demikian, warga tetap diminta waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan karena pandemi masih mengancam. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Bagi penumpang pesawat yang turun di Bandara Merauke tetap diwajibkan menunjukkan surat hasil tes PCR. Untuk penumpang yang memegang KTP Papua diwajibkan menunjukkan hasil antigen. Namun bagi penumpang dari luar Papua, mereka wajib menunjukkan hasil tes PCR sesuai dengan peraturan gubernur. Untuk PCR dok, bagi penumpang pesawat masih berlaku di Merauke atau memang sudah stop juga dok? Sesuai edaran. Kita nunggu aja regulasi toh. Ya. Kalau regulasi yang sudah ada yang menetapkan bahwa hanya antigen misalnya tidak perlu PCR, kita sesuaikan. Tapi sampai saat ini masih tetap berlaku itu kan? Iya bro. Berlaku, ya? Artinya mereka yang tidak menggunakan PCR itu berarti tidak boleh berangkat ya dok? Mengibar bendera raksasa. Kan tidak semua. Tidak semua. Kan ada daerah yang wajib PCR, ada yang tidak. Misalnya di Papua juga ada surat edaran gubernur kan begitu. Misalnya PCR yang berlaku 5 kali 24 jam kan. Kalau yang tidak ber-KTP Papua harus PCR, yang ber-KTP Papua cukup antigen. Kalau vaksinasinya sudah 2 kali berarti cukup antigen. Kalau kan ada aturan itu aja di. Kalau untuk Papua sendiri Pak Dokter seperti apa? Sudah tadi saya sampaikan itu toh. Antigen aja? Iya, antigen kalau sudah vaksin. Tapi PCR masih berlaku juga, dok? Iya, tadi sudah saya bilang toh. Kalau belum divaksin kan berarti harus PCR. Gitu. Meski kasus COVID-19 di Merauke nol, Satgas COVID-19 terus memperketat pengecekan seluruh penumpang yang tiba di Bandara Mopah, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh pelaksanaan Peparnas ke-16 Papua dengan menghadirkan media center ramah bagi penyandang difabel. Media center ini berada di salah satu hotel di Kota Jayapura. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo mengatakan dengan hadirnya media center ini, Peparnas ke-16 dapat disebarluaskan ke seluruh Nusantara, bahkan dunia, seperti saat PON ke-20 lalu. Kemenkominfo dalam hal ini menyiapkan media center untuk memfasilitasi peliputan yang dilakukan oleh teman-teman pers, dan media center yang kami siapkan itu setara, sama, tidak dibeda-bedakan dengan media center yang dulu juga kami adakan untuk PON 20 di Papua bulan lalu. Semua fasilitasnya sama, hanya saja jumlahnya memang berbeda karena di PON kemarin ada 4 klaster, kami menyiapkan 3 media center, sedangkan PB PON menyiapkan 1 media center. Tetapi karena di Peparnas ke-16 ini cuma ada 2 klaster, maka kami menyiapkan 1, dan 2 klaster itu letaknya tidak terlalu berjauhan. Kalau di PON kemarin ada di Kabupaten Merauke dan Mimika yang tempatnya berjauhan. Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyiapkan infrastruktur digital, ya, dalam hal ini jaringan internet, ya, supaya kawan-kawan media itu bisa meliput, mengirimkan berita ke kantor, ke Jakarta kalau memang media Jakarta, dengan mudah dan cepat. Kalau ada persoalan, tolong disampaikan kepada tim Kominfo yang standby di sini sampai tanggal 15. Kami akan mencoba memprovide seluruh yang dibutuhkan. Media center Peparnas dilengkapi berbagai fasilitas seperti media center di PON ke-20 lalu dengan sarana internet untuk menunjang pengiriman berita, gambar, audio maupun video bagi jurnalis. Pagelaran PON dan Peparnas di Papua tidak hanya sekedar pesta olahraga di masa pandemi, namun juga sebagai simbol persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan rakyat Indonesia. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.